Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba membaca dan menjelaskan kitab
salah satu usul, 3 landasan utama yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas iman kepada hari akhir, di mana poin terakhir yang kita bahas adalah bantahan terhadap orang-orang kafir yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Faqad ankara al-kafiruna al-ba'tsa ba'da al-maut za'imin anna dzalika ghairu mungkin. Di mana orang-orang kafir menyangka bahwa hari kebangkitan setelah kematian merupakan perkara yang mustahil, tidak mungkin. Sehingga akhirnya mereka ingkari. Ya, mereka ingkari. Maka pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan, yang pertama para ulama membantahnya bahwa hari kebangkitan merupakan hari yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ini merupakan satu hal yang pasti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taghabun ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang kafir za'ama, menyangka, alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka katakan kepada mereka yang Muhammad, bala wa rabbi latub'atsun, sungguh demi Rabbku kalian benar-benar akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan diberitahu tentang semua apa yang telah kalian lakukan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, yang demikian merupakan hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang pertama, di mana syariat telah menjelaskan bahwa hari kebangkitan merupakan hari yang pasti akan terjadi. Kemudian bantahan yang kedua, kita telah bacakan beberapa contoh di dunia, kita dengar dan kita baca dari Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan beberapa manusia dalam kehidupan dunia setelah Allah mematikan mereka. Beliau sebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan beberapa contoh. Yang pertama yang terjadi di zaman Bani Israil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah ayat 55 dan 56. Tatkala Bani Israil meminta kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam permintaan, yakni arinallaha jahra. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Dan ingatlah kata Allah tatkala kalian berkata kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallah, kami tidak beriman kepadamu ya Musa sampai kami bisa melihat Allah dengan jelas. Ini permintaan yang luar biasa yang diajukan oleh Bani Israil. Maka apa jawaban Allah terhadap permintaan dan ucapan mereka ini? Fa akhadathhumus sa'iqah, maka mereka disambar oleh petir. Wa antum tanzurun, sedangkan kalian menyaksikannya. Mereka mati, disambar petir ini mereka mati karena meminta sesuatu yang luar biasa, itu tidak beriman kecuali apabila bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka langsung, dengan nyata, jelas. Kemudian setelahnya summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun, kemudian setelahnya kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur. Kemudian yang kedua, kita bacakan pada pertemuan yang lalu kisah pembunuhan yang terjadi juga di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu seorang keponakan yang membunuh pamannya demi untuk mengharapkan harta warisan. Maka tatkala terjadi kehebohan di kalangan Bani Israil, mereka bertanya-tanya, siapakah yang membunuh orang yang kaya raya ini? Sampai akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa memerintahkan mereka untuk apa? Menyembelih seekor sapi. Idbahu baqarah. Tatkala mereka mengadukan kasus yang dialami oleh mereka,
adanya seorang yang dibunuh yang memiliki harta yang banyak, yang kami tidak tahu siapa yang membunuhnya. Maka Nabi Musa kala itu mengatakan kepada mereka, "Idbahu baqarah." Sembelihlah seekor sapi betina. Ya, sembelihlah seekor sapi betina. Sehingga akhirnya tatkala mereka mendengar Nabi Musa memerintahkan mereka menyembelih seekor sapi, maka mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Atattakhiduna huzwa?" Apakah engkau menjadikan kami bahan perolok-olokan? Karena kami mengadukan sesuatu, siapa yang membunuh, malah engkau memerintahkan kami menyembelih seekor sapi betina. Tapi ini memang perintah Allah. Ya. Akhirnya mereka bertanya sehingga menyulitkan. Dan setelah sapi ini disembelih, maka ekornya digunakan untuk memecut atau mencambuk mayat tadi, maka dia pun hidup kembali. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu bi ba'dihha. Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memukulkan sebagian anggota daripada sapi betina yang sudah disembelih tadi ke tubuh sang mayit. yakni ekornya diperintahkan dipukulkan, cambukkan. Kadzalika yuhyillahul mauta, maka bangkitlah, hiduplah mayat tadi. Begitulah sebenarnya Allah menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal. Wa yuriikum ayatihi, dan Allah tampakkan ayat-ayat Allah di hadapan mata kalian, la'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir. Ini bukti nyata bahwa kematian, kehidupan setelah kematian merupakan satu hal yang pasti. Hari kebangkitan pasti akan terjadi. Kemudian contoh yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, fi qissatil qaumil ladzina kharaju min diyarihim firaran minal maut wa hum uluf fa'amatahumullah. Cerita tentang kaum, ya satu kaum, satu masyarakat, satu penduduk negeri yang keluar dari negeri mereka. Yang keluar dari negeri mereka karena takut dari kematian, sedangkan jumlah mereka beribu-ribu. Ribuan jumlah mereka. Ada yang mengatakan dalam sebagian tafsir 4.000, ada yang mengatakan 8.000, intinya banyak. Mereka menetap satu daerah, kiranya wabah menyerang daerah mereka. Wabah dahsyat menyerang daerah mereka, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk mengungsi. Lari dari apa? Dari penyakit, takut mati. Mereka mengungsi, meninggalkan daerah yang ada wabahnya. Ya, mereka pergi ke satu daerah, disebutkan bahkan di tempat terbuka, dan di situ mereka nyaman hidup. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan terkena penyakit, mereka tidak akan mati, dan air juga lengkap di daerah tersebut. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mencabut mereka, nyawa mereka seketika, sehingga ribuan itu apa? Mati semuanya. Allah bercerita, sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 243, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Apakah kamu, kata Allah, tidak memperhatikan? Apakah kamu, kata Allah, tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Sedangkan jumlah mereka apa? Ribuan jumlah mereka. Hadarul maut, mereka tinggalkan kampung halaman mereka karena takut apa? Takut mati. Ya, karena takut mati. Faqala lahumullah, maka Allah SWT berfirman, mutu, matilah kalian. Summa ahyahum, mereka semua mati, kemudian Allah menghidupkan kembali mereka semua. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah SWT memiliki karunia yang sangat besar kepada manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak bisa bersyukur. Ini cerita yang ketiga, bahwa ada manusia yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat diceritakan Allah juga dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Ya, 259 dalam surah Al-Baqarah, cerita seorang nabi. Ya, bagian tafsir mengatakan beliau adalah Nabi Daniel. Ya, Nabi Daniel, salah satu di antara nabi yang ada di kalangan Bani Israel. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hamba yang saleh ini, hamba yang mulia ini. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ini diceritakan Allah setelah Allah bercerita tentang perdebatan yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud.
Terjadi perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Nabi Ibrahim telah diberikan oleh Allah SWT ilmu sehingga bisa mematahkan hujah Namrud. Inna, sesungguhnya Rabbku yuhyi wa yumiit, kata Nabi Ibrahim. Tuhanku adalah Rabb yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, ana uhyi wa umiit. Ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, maka aku juga bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Karena Namrud ini sama seperti siapa? Fir'aun yang mengaku menjadi Tuhan. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa beliau tatkala berdebat dengan Namrud, maka menjelaskan Allah menghidupkan dan mematikan, maka dia mengatakan aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka diperintahkan penjaganya, pengawalnya untuk menghadirkan dua budak. Untuk menghadirkan dua budak. Maka Namrud mengatakan penggal yang satu. Maka dibunuh. Mati yang satu. Yang satu jangan dibunuh. Nah, gitu. Awalnya perintahnya dua-dua dibunuh. Dua-dua dibunuh. Tatkala satu sudah dibunuh, yang satu jangan dibunuh. Coba lihat Ibrahim, aku bisa menghidupkan, aku juga bisa mematikan. Maksudnya aku putuskan hukuman mati bagi yang satu dan aku tetapkan hukuman hidup bagi yang satu, atau aku putuskan hidup untuk yang satu, tidak aku bunuh. Ini sama saja aku menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim diberikan Allah ilmu untuk berdebat, maka beliau masuk pada contoh atau yang dilakukan Allah yang tidak mungkin dicontoh oleh manusia. Padahal menghidupkan dan mematikan juga tidak bisa dicontohkan, tapi ia masih bisa berkilah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat. Kalau memang kau Tuhan, coba besok pagi kau terbitkan dia dari barat, kau tenggelamkan di timur. Allah mengatakan, fabuhital ladzi kafar. Fabuhital ladzi kafar. Terdiamlah orang kafir itu, Namrud tidak bisa menjawab. Bagaimana dia bisa melakukan? Ya, wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim, kata Allah. Maka setelah cerita ini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan cerita tentang seorang nabi atau seorang hamba yang saleh yang dimatikan oleh Allah, kemudian Allah hidupkan kembali. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha." Ataukah engkau tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang melalui suatu negeri khawiyatun 'ala urushiha, suatu negeri, satu kota, satu daerah yang sudah hancur, tembok-temboknya sudah hancur. Tidak ada lagi tanda kehidupan. Dulunya ada di situ manusia, ada kehidupan, tapi kemudian sudah hancur, ditinggalkan orang. Tembok-tembok di kota itu, rumah-rumah di kota itu sudah hancur semuanya. Maka dia berkata di dalam hatinya, dia berkata, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancurnya luar biasa seperti ini? Ini bagaimana? Kalau mungkin kerusakan tidak terlalu parah, mungkin bisa saja kembali. Akan tapi ini sudah hancur, ditinggalkan orang, semua bangunannya sudah hancur. Bagaimana mungkin Allah kembali menghidupkan kehidupan di negeri seperti ini, di kota seperti ini? Maka seketika itu fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Allah cabut nyawanya. Allah matikan dia selama berapa tahun? 100 tahun. Cabut nyawanya dan dibiarkan mati selama 100 tahun. Tsumma ba'atha. Setelah 100 tahun, maka dia dibangkitkan oleh Allah. Qala kam labitha. Setelah dia bangkit, Allah bertanya, berapa lama engkau menetap di sini? Qala labithtu yawman aw ba'dha yawm. Aku menetap di sini 1 hari atau setengah hari saja. Bayangkan, padahal berapa tahun? 100 tahun. Ini ikhwani kaum muslimin, kematian yang Nabi SAW mengatakan kalian akan dibangkitkan dalam keadaan terkejut. Tiba-tiba kita sudah bangkit dari mana? Dari kubur. Terkejut kita. Dia sangkakala yang kedua, sangkakala yang pertama ditiupkan hancur semua alam semesta. Tidak ada yang tersisa dari makhluk kecuali yang dikehendaki oleh Allah.
dan dibiarkan selama 40. Allahu a'lam apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 minggu atau 40 tahun. Allahu a'lam. Yang penting 40. Tapi sebagian riwayat mengatakan 40 tahun dibiarkan. 40 tahun dalam hitungan akhirat sangat lama. Karena satu hari imma 1000 tahun atau 50.000 tahun. Dibiarkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati semua makhluk, tinggal Dia, zat yang maha awal, zat yang maha akhir. Dibiarkan selama 40 tahun. Satu harinya sama seperti 1000 atau 50.000 tahun dari kehidupan dunia. Berarti berapa lamanya itu? Dibiarkan Allah. Ya. Dibiarkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah hidupkan Israfil. Israfil bangkit. Karena dia akan mengemban tugas meniupkan apa? Sangkala. Dihidupkan Israfil, maka Allah SWT katakan tiup yang kedua. Maka tiup yang kedua, faidahum minal ajdad. Kiranya manusia itu bangkit dari kuburnya dalam keadaan terkejut. Orang yang tidak beriman dengan hari kebangkitan mengatakan, ini hari apa? Terkejut lagi, ini hari apa? Kok bangkit lagi hidup? Ada apa ini? Kan gitu. Ini luar biasa ikhwan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan ka'annahum jaradun muntashir. Jumlah manusia yang hidup dari bumi itu bangkit lagi bagaikan belalang yang sangat banyak. Tumbuh, hidup semuanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat, tatkala ditiupkan sangkakala maka Allah turunkan hujan dari langit sehingga semua manusia tumbuh sama seperti tumbuhnya sayuran tatkala disiram air hujan. Tumbuh semua, hidup kembali. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi Nabi mengatakan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Lihat hamba ini 100 tahun dia mati kemudian dibangkitkan, tatkala ditanya dia mengatakan saya di sini hanya 1 hari atau setengah hari saja. Persis seperti Ashabul Kahfi, tertidur 309 tahun, tatkala bangun, berapa lama kata antar sesama? Kalian menetap di gua ini, tertidur di gua ini. Mereka mengatakan waktu duha saja, sebagian hari kita di sini, beberapa saat. Padahal mereka sudah tertidur berapa lama? 309 tahun. Ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Qala kam labith? Berapa lama engkau di sini? Dia mengatakan labithtu yauman aw ba'da yaum. Aku di sini hanya 1 hari atau setengah hari. Qala bal labithta mi'ata am. Yang sebenarnya engkau di sini sudah mati dalam kurun waktu 100 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk menjadi tanda baginya makanan yang dia bawa itu tidak dihancurkan oleh Allah. Makanan, bekal yang dia bawa, roti apa itu tidak dihancurkan oleh Allah, kekal abadi. Masih tetap bagus selama berapa tahun? 100 tahun. Allah Maha mampu. Allah Maha mampu. Tapi kemampuan ini tentunya bertolak belakang dari sunnatullah. Kalau sunnatullah sesuatu yang lama pasti akan hancur. Tapi bisa saja Allah SWT balik itu sehingga akhirnya tidak terjadi apa-apa pada sesuatu tadi. Sedangkan himarnya, keledainya yang dijadikan tunggangan olehnya itu dihancurkan oleh Allah. Ya, 100 tahun sudah hancur. Ini untuk menjadi tanda baginya bahwa dia sudah mati di sini selama berapa tahun? 100 tahun. Untuk menambah imannya, menambah kuat imannya. Benar kalau seandainya Allah itu bisa menghidupkan kembali. Maka Allah SWT katakan kepadanya, engkau di sini sudah 100 tahun sebenarnya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Maka perhatikanlah, lihatlah makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah karena diabadikan oleh Allah, tidak rusak. Namun coba engkau lihat himarmu, coba lihat keledaimu. Ya. Walinaj'alaka ayatan linnas. Ya, coba lihat keledaimu, hancur semuanya. Tinggal apa tuh? Tulang. Dan agar kami jadikan engkau sebagai peringatan bagi manusia. Engkau bisa kabarkan kepada mereka bahwa Allah itu bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Allah SWT perintahkan ya, keledai itu hidup kembali. Maka tulang melulangnya kembali bersatu kembali. Tulangnya kembali bersatu, kemudian tulang ini dibalut lagi oleh daging dan hidup kembali. Setelah dia melihat di depan matanya secara langsung, tadi dia bertanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan kota ini lagi? Sudah hancur. Maka setelah di depan matanya dia melihat sesuatu ini, dia mengatakan, "A'lam, aku sangat yakin bahwa Allah Maha Kuasa melakukan apapun." Ini ikhwan kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Ada mati kemudian
hidupkan kembali. Ini suatu hal yang pasti akan terjadi. Kemudian contoh yang kelima, kata beliau, ada juga dalam surah Al-Baqarah 260, kisah Nabi Ibrahim. Tepat satu ayat setelah ini. Kalau cerita tentang hamba ini 159, maka cerita Nabi Ibrahim 160. Beliau berkata, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Tapi permohonan ini tidak layak untuk minta. Ya, tidak layak. Jangan pula ini bagus ini doanya. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Enggak bagus. Ya Allah, tunjukkan bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati. Ini permohonan Nabi Ibrahim. Qala awalam tu'min. Allah mengatakan, Ibrahim, apakah engkau tidak beriman? Engkau tidak percaya kalau aku mampu menghidupkan yang mati? Maka Ibrahim mengatakan, qala bala, wahai Rabbku, aku beriman. Allah bertanya, apakah engkau tidak yakin? Engkau tidak percaya kalau aku bisa menghidupkan yang mati? Ibrahim mengatakan, aku percaya. Aku percaya, aku beriman engkau bisa menghidupkan yang mati. Akan tetapi aku ingin sampai kepada tingkat liyatma'inna qalbi. Ya, hatiku tetap kuat beriman kepadamu ya Allah. Jadi beliau meminta bukan sekedar percaya, tapi sampai pada tingkat benar-benar mempercayainya. Lebih menguatkan hati beliau. Maka Allah mengatakan, faqud arba'atan minat thair fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa duhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mengatakan, kalau memang itu yang kau mau, maka ambil 4 ekor burung. Sembelih, bunuh 4 burung ini, kemudian cincang. Diletakkan di gunung-gunung yang berbeda. Kepala yang ini letakkan di sana, kakinya letakkan di sana, sayap letakkan di sini, dipisah-pisah. Nah, ini masya Allah ya, dipisah-pisah 4 ekor burung yang sudah dicincang tadi, sudah tidak tahu lagi ini bagian mana, letakkan, dipisah. Kemudian setelah selesai, fasurhunna ilaik, summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa duhunna ya'tinaka sa'ya. Setelah itu wahai Ibrahim, panggil 4 burung yang sudah kau bunuh tadi, yang sudah kau cincang-cincang tadi, yang sudah tidak bisa dipisahkan mana anggota tubuh dari yang satu dari yang lainnya, yang sudah kau letakkan di gunung yang berbeda. Setelah itu coba panggil, maka burung itu akan kembali bersatu. Kaki dengan badannya tidak ada yang tertukar. Maka waktu kita hidup nanti nggak ada yang tertukar. Semua kata Rasulullah dari tubuh kita akan hancur karena waktu yang cukup lama. Ya, 40 tahun itu hancur semuanya. Kecuali tulang sulbi atau tulang ekor. Ini yang tidak hancur kata Nabi. Dan disebutkan bahwa awal mula penciptaan kita di rahim ibu itu awal mulanya tulang ini yang pertama kali diciptakan. Disinilah pembentukan seluruhnya dari sini. Maka sebagian ulama mengatakan apa hikmah dibalik kenapa tulang ekor ini diabadikan oleh Allah sehingga ia tidak hancur, karena dari sinilah manusia akan kembali dirakit kembali atau diciptakan kembali. Sehingga ini merupakan tanda bagi malaikat bahwa setiap orang itu programnya di sini. Hidup saya misalnya, tinggal ya sudah, saya kembali lagi sebagaimana saya. Jadi tidak ada yang tertukar. Ini coba di burung yang sudah dicampur-campur, kemudian kembali, sayap ini akan kembali ke sayap semula. Kakinya, jantungnya, kepalanya, lehernya, dadanya kembali bersatu di depan mata Nabi Ibrahim. Wa'lam, ketahui Ibrahim, annallaha azizun hakim. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Jadi hari akhir, hari kebangkitan pasti terjadi. Kurang percaya jawab, nanti saja tunggu harinya. Kalau kurang percaya, tunggu saja harinya. Tatkala semua terkejut melihat hari itu, ya. Orang yang beriman mengatakan hada ma wa'adana rabbuna. Ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah. Ini di hari kebangkitan itu. Bangkit dari kuburnya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ini semua merupakan contoh nyata bahwa manusia itu akan kembali dibangkitkan. Bahkan kalau kita lihat kata beliau mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, salah satu di antara mukjizat Nabi Isa adalah apa? Membuat burung dari tanah liat,
kemudian yang fiha, beliau hembus, tiba-tiba burung itu bisa terbang. Itu mukjizat siapa? Nabi Isa. Beliau juga bisa menghidupkan atau mengeluarkan orang dari kubur, menghidupkan yang mati. Ini mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Yuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Karena di zaman itu kedokteran sangat maju. Di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, soal penyakit ini itu bisa disembuhkan oleh para dokter. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang dia seperti keahlian mereka, akan tapi dia di atas keahlian mereka, karena dia adalah mukjizat yang semua manusia tidak bisa melakukannya. Ya. Kalau mereka harus dikasih menyembuhkan penyakit, harus dikasih obat, disuruh minum obat, tapi hanya menyentuhnya saja, disentuh selesai sembuh. Sentuh saya sembuh, sentuh sembuh. Bahkan bukan hanya menyembuhkan penyakit, yang mati juga bisa dihidupkan. Sampai saat ini belum ada para ilmuwan yang bisa menghidupkan yang mati. Seorang yang sakit kemudian mati nggak bisa dihidupkan. Tidak akan pernah, karena yang punya nyawa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir yang beliau sebutkan, dan secara logika yang namanya kebangkitan itu pasti terjadi. Kalau kita berpikir secara logika, secara akal. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya kita lihat alam semesta, dan semua makhluk yang ada padanya, ini awalnya kan tidak ada. Awalnya tidak ada. Zat yang maha awal, sesuatu yang maha awal hanya Allah. Maka disebut maha awal. Karena Allah tabaraka wa taala telah ada, sedangkan makhluk yang lain belum ada. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita yang mulia sallallahu pernah mengingatkan kita bahwa iblis kadang-kala akan menggoda kita dari pintu ini. Dia akan datang berkata kepadamu, siapa menciptakan engkau, atau dari mana asalmu? Engkau ada karena ada ayah dan ibu. Ayah ibumu karena ada kakek. Terus sampai dia mengajak kita berpikir, apa itu? Allah dari mana asalnya? Maka kalau itu yang dibisikkan oleh syaitan di hatimu, maka berlindunglah dari syaitan. Katakan aku beriman kepada Allah. Karena Allah itu zat yang maha awal. Maka di salah satu di antara namanya huwal awwalu, dialah zat yang maha awal. yakni azali. Adanya Allah tidak diawali dengan ketidakadaan. Kalau kita adanya diawali dengan ketidakadaan. Seorang yang lahir pada tahun 85 misalnya, lahir dia 85, maka tahun sebelumnya atau sekian tahun sebelumnya maka dia tidak ada, kemudian ada. Tapi kalau untuk zat Rabb kita subhanahu wa ta'ala, Allah Rabb kita subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah Rabb yang maha awal, tidak diawali dengan ketidakadaan. Begitu juga nanti di akhir, setiap kita yang tadinya tidak ada kemudian ada dan akan berakhir. Sedangkan Allah zat yang maha akhir, abadi, tidak berakhir. Kalau hidup kita berakhir dengan kematian, maka hidup Allah tidak diawali dengan kematian dan tidak diakhiri juga dengan kematian. Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti inilah yang layak disembah. Kalau sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, itu tidak layak disembah. Kenapa? Karena adanya dia pasti ada yang menciptakannya. Bagaimana dia diciptakan, dia pula diibadati. Dan tidak layak bagi sesuatu yang ada kemudian menjadi tidak ada, itu juga tidak layak dia disembah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala berhujah dengan kaumnya, dia pertama sebutkan tentang bintang, kemudian tentang bulan, kemudian tentang matahari, untuk membantah keyakinan kaumnya mengibadati selain Allah. Karena semua yang diibadati ini berawal tadinya tidak ada kemudian menjadi ada. Matahari sekalipun dia makhluk yang besar, hari ini tidak ada, malam ini tidak ada, besok pagi baru dia muncul. Jadi adanya matahari diawali dengan tidak terlihat, tidak ada, kemudian berakhir juga dengan
tenggelam. Jadi kalau yang hilang, muncul, hilang, timbul, ini tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Siapapun dia, baik malaikat, baik nabi, baik apapun, kalau dia suatu saat bisa ada, suatu saat bisa tidak ada, maka ini tidak layak untuk dia diibadati. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara akal ikhwan, alam semesta yang tadinya tidak ada kemudian diciptakan oleh Allah. Qadir ala ibtida'il khalq la ya'jizu an i'adatihi. Rabb kita yang maha mampu mengawali penciptaan, maka dia pula yang maha mampu mengulangi penciptaan. Karena menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada, ini tidaklah berat, tidak lebih berat dari menciptakan sesuatu yang tadinya ada kemudian pengulangan penciptaan. Kita ini sebelumnya tidak ada diciptakan oleh Allah. Itu lebih berat atau sudah ada kemudian diulang kembali penciptaan. Yang lebih mudah apa? Mengulang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa summa yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah mengatakan dalam surah Rum ayat 27, dialah Allah yang mengawali penciptaan, kemudian dia pula yang akan mengulanginya. Dan mengulang penciptaan jauh lebih mudah bagi Allah. Jauh lebih mudah berarti bukan yang pertama itu susah, sulit, bukan. Tapi Allah ingin mengajak kita berpikir secara logika. Mengulangi itu jauh lebih mudah daripada mengawali. Apapun dia, kalau kita mencetak sesuatu, membuat sesuatu, itu mengulangnya lebih mudah. Karena sudah ada pengalaman. Tapi bukan berarti Allah terkala menciptakan kita sulit, bukan. Tapi ini supaya kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir. Mengulangi penciptaan itu sangat mudah bagi apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ditiupkan sangkakala, turunkan hujan, kemudian kita bangkit semua dari kuburnya. Tidak ada program si fulan berubah, berganti, salah, kakinya salah. Dulu kakinya tidak seperti itu kok jadi seperti ini, tidak. Semuanya kembali seperti sedia kala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka taala. Kemudian beliau mengatakan juga, kalau kita perhatikan secara logika kita, apa yang ada di alam semesta juga. Perhatikan air hujan yang warnanya sama, rasanya sama, turun di bumi ini. Coba antum perhatikan, tatkala bumi disiram oleh air hujan, tumbuhlah tumbuhan yang bermacam-macam. Tumbuhlah tumbuhan yang bermacam-macam. Tumbuhnya berbeda bentuknya, berbeda warnanya, berbeda rasanya. Padahal semua itu tumbuhnya karena air hujan. Kalau tidak disiram air hujan, maka semuanya akan mati. Kalau tidak disiram air hujan, semuanya akan mati. Tatkala disiram air hujan, yang airnya sama, warnanya, rasanya sama, tapi tatkala disiramkan, kenapa kok berbeda tumbuhnya, berbeda warnanya, berbeda bentuknya, berbeda rasanya? Ini supaya kita bisa berpikir bahwa zat yang maha mampu merubah, membeda-bedakan ini semua, dia pula yang maha mampu mengembalikan kita nanti setelah kita mati. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Tidak akan bisa sama ya. Contoh buah apel dengan buah mangga, disiram dengan air hujan yang sama, tapi rasanya tetap beda. Bahkan apel dan mangga itu dan semua jenis buah itu berbeda-beda rasanya, padahal dia satu jenis. Ini subhanallah. Ini semua sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita bisa tadabbur, berpikir bahwa dia maha mampu melakukan apapun yang dia kehendaki Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat, dalil secara akal bahwa Allah maha mampu membangkitkan kita kembali setelah kita mati. Jadi ini yang kita imani, bahwa setelah kehidupan kita akan dimatikan, dan setelah kematian ada hari kebangkitan. Ini pasti, semua kita akan bangkit, semua kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi perhitungan amal kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ada sekelompok manusia yang mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Maka ini sudah tertolak dengan dalil Al-Qur'an, tertolak dengan kenyataan, dan tertolak juga dengan
logika. Yang namanya kehidupan setelah kematian merupakan perkara yang pasti akan terjadi. Kemudian beliau mengatakan juga ada juga sebagian kelompok yang sesat tatkala mengingkari adanya adab kubur, mengingkari akan adanya nikmat kubur, karena menurut mereka adab dan nikmat kubur itu tidak terbukti secara nyata. Masukkan yang katanya orang kufar disiksa, bongkarlah kuburnya. Yang katanya disempitkan sampai tulang belulangnya apa? Remuk. Coba bukalah. Maka Anda akan dapati lahatnya atau kuburnya tidak menyempit. Tatkala Anda buka, misalnya dikatakan dalam hadis, tatkala dia ditanya dan dia tidak bisa menjawab, akan dipukul dengan pukulan yang menyebabkan ia menjerit sampai terdengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Cobalah setelah mungkin 2 jam atau 3 jam setelah dikuburkan, bongkar kembali. Kita akan lihat tidak ada perubahan apa-apa di mana? Di jasadnya. Tulangnya juga tidak remuk, tidak ada bekas apa pukulan. Jadi sebagian mereka mengatakan secara kenyataan yang namanya adab kubur itu tidak benar, tidak ada. Nikmat kubur itu tidak ada. Maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, telah kita jelaskan bahwa adab kubur merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh syariat. Kita telah bacakan beberapa hadis. Ya, dalil yang menunjukkan adanya adab kubur, dan juga adab kubur itu terjadi dan disampaikan oleh Nabi. Ya, kita bacakan kemarin Nabi SAW melewati apa? Kuburan. Kemudian Nabi SAW mengatakan orang yang ada di dalam ini sedang disiksa. Jadi adab kubur itu ada. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari adab kubur. Dan adab kubur ini kita jelaskan pada pertemuan yang lalu merupakan perkara gaib. Jadi dia bukan perkara yang bisa dilihat oleh mata kita, bisa dipandang oleh mata kita. Akan tapi dia perkara gaib. Dan ini bisa kita dekatkan pemahaman dengan apa yang dirasakan oleh orang yang tidur. Kita kadang-kala tidur mimpi apa? Mimpi buruk. Apakah orang yang ada di samping merasakan apa yang kita rasakan? Contoh kita tenggelam. Apakah yang di samping juga tenggelam? Tidak. Bahkan kadang-kala tatkala kita digebuki orang dalam tidur kita, bangun pun terasa apa? Sakit, pegel. Iya. Bangun pun pegel kali. Kenapa? Mimpi dipukuli orang. Mana ada yang memukuli. Tapi terasa. Jadi ini alam gaib. Sekali lagi kalau mengingkari juga tunggu saja nanti. Ya. Jadi ini harus kita imani, kawan. Ini yang dikatakan oleh Allah yang wajib kita imani. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita berlindung kepada Allah dari adab kubur di setiap akhir dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati al-masihi ad-dajjal. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi iman kepada hari akhir merupakan perkara yang harus diimani oleh setiap muslim dan muslimah, sebagaimana juga beriman dengan adab kubur dan beriman dengan siksa kubur. Ini adalah rukun iman yang seberapa? Yang kelima, ya, rukun iman yang kelima. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan iman kepada hari akhir ini merupakan satu-satunya keyakinan yang lebih bisa membuat seorang muslim beribadah dengan lebih baik, karena dia beriman dengan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah di hari kemudian. Makin semangat kita beribadah karena di sana ada surga, di sana ada neraka. Makin takut kita melakukan maksiat. Kenapa? Karena ada ancamannya. Makin semangat kita beribadah karena ada janjinya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Maka disebut dengan tasliyah. Ini adalah hiburan bagi orang yang beriman. Hiburan bagi orang yang beriman. Dia bisa bersabar dalam kehidupan, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, bersabar tatkala diuji oleh Allah. Karena apa? Ada negeri akhirat. Ada negeri akhirat. Dan ikhwani kaum muslimin, setelahnya kita masuk yang keenam. Berapa menit lagi? 1 menit. Insyaallah minggu depan kita beriman, kita belajar iman tentang apa? Tentang takdir. Beriman tentang takdir. Ini rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam yaitu beriman dengan qadar, qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada faedahnya pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia kali ini.
kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.